Halo Sobat Penabur, ketemu lagi bersama kami di podcast Penabur Learning Center. Saya Ray Ardi dari BPK Penabur Bandung. Dan saya Yasinta Rizky dari BPK Penabur Jakarta. Nah, kita juga mau menyapa nih Sobat Penabur di 15 kota. Halo semuanya. Nah, Miss Yasi, kita juga nih harus menyapa teman-teman kita semua yang mendengarkan podcast ini di YouTube, dan juga di Spotify, dan juga di Noise. Halo! Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di sini telah hadir bersama kita narasumber kita Ibu Debbie Tanamal, PhD. Beliau adalah founder dari Alpha Code yang bergerak di bidang people development. Nah, pengalaman beliau ini sungguh luar biasa, baik pengalaman di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak Re. Nah, selain itu Pak Re, Bu Debbie ini merupakan narasumber di berbagai pelatihan PLC. Luar biasa banget. Ya. Nah, kita mau coba sapa dulu nih Bu Debbie. Halo Bu Debbie. Halo Pak Ray, halo Ibu Sinta. Salam sehat untuk seluruh Sobat Penabur di 15 kota. Ya, semoga semua kita dalam kondisi sehat selalu ya Bu ya. Nah, kita mau bahas tema kita kali ini nih. Iya, betul. Apa tema kita Pak Ray? Temanya adalah, sudah self-aware-kah Anda? Nah, rumit banget ya. Iya, tapi kita mau coba tanya beberapa hal kepada Bu Debbie nih kali ini Bu Debbie. Nah, kita mau mulai dari hukum pertama. Kalau di fisika kan mulainya hukum pertama, yaitu adalah definisi. Nah, Bu Debbie, kita harus memahami mungkin lebih jauh definisi dari sebenarnya self-awareness itu apa bagi kita, konteksnya sebagai guru dan juga sebagai karyawan di BPK Penabur. Iya, jadi menarik ya, self-awareness ini mungkin bagi banyak orang awam gitu ya. Dia merasa kayak, ini kayaknya topik yang simple gitu ya. Jadi mungkin saya mulai dengan ini ya Pak Rey ya. Saya sharing dulu nih kenapa saya tertarik untuk mengangkat self-awareness. Jadi itu dimulai 7 tahun yang lalu, saya mulai research gitu tentang future skill. Kemudian muncul self-awareness ini muncul beberapa kali. Saya sempat curious, penasaran karena saya sendiri tuh pengajar karakter building, which is self-awareness itu mungkin kayak biasa gitu. Terus saya nanya, ini sebenarnya apa sih yang new gitu, apa yang baru? Dari berbagai riset yang dilakukan, kemudian saya sadar, oh ternyata self-awareness ini yang lebih luas gitu ya. Jadi kalau bicara definisinya adalah, kita bicara refleksi yang berlapis. Jadi kayak bawang merah gitu ya. Refleksi berlapis itu kita melihat dari, bukan cuma dari atribut profesional, katakanlah kompetensi dan skill, tapi kita juga melihat hal yang lebih dalam di dalam landscape internal, yaitu bagaimana kita mampu memonitor ya dunia pikiran, dunia emosi kita sehingga kita bisa tetap on track, kita bisa menavigasi dengan baik menghadapi lingkungan yang sangat cepat berubah, dunia yang sangat cepat berubah dan unpredictable changes, seperti itu kira-kira ya. Oh, luar biasa. Pak Ray, ternyata selama ini saya salah. Waduh. Saya pikir self-aware itu adalah ketika kita tahu kelemahan dan kelebihan kita. Tapi ternyata nggak cukup itu. Tadi yang Bu Debbie bilang kita bisa memonitor dunia pikiran kita. Lebih gitu. kayak bawang ya sebenarnya ya. Ya betul-betul banget tadi ya. Nah Bu Debbie, saya jadi tertarik nih bertanya lebih lanjut. Menurut Ibu Debbie ini self-aware itu kenapa sih menjadi isu penting bagi kami karyawan di BPK Penabur? Terutama kemudian kaitannya menghadapi future skill, Bu Debbie. Iya, jadi mungkin pertanyaannya saya agak bawa ke makro sedikit ya. Kita bicara kenapa pentingnya self-awareness, kita lihat makro dulu Indonesia ya. 2020 ini kita memasuki bonus demografi. Kalau kita lihat dari statistiknya itu, usia Gen Z sampai milenial itu cukup gemuk gitu ya, artinya banyak banget. Kita bicara juga competitiveness, artinya kalau kita tidak benar-benar menggali potensi kita, kemudian kita tidak upgrade skill sesuai dengan future passion atau purpose kita dan juga kompetensi yang dimiliki dalam tren perkembangan dunia, kita akan tidak relevan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan self-awareness ini kita semacam apa ya, lihat di cermin gitu ya. Oh ternyata blind spot saya itu ini itu, kemudian weakness saya ada beberapa area yang saya harus perbaiki, dan juga kita akan mengikuti skill-skill pengembangan diri yang relevan ke depannya. Nah yang ketiga yang paling penting adalah dengan self-awareness ini,
kita bisa memantau, memonitor dunia pikiran dan emosi kita, sehingga kita tidak mudah terjebak gitu ya dalam situasi yang kita nggak bisa kontrol, terus kita lama di situ. Jadi biasanya baper, kemudian mager gitu ya. Tapi kita bisa tahu bagaimana menavigasi dengan sehat, dengan benar, sehingga kita bisa tetap produktif dan performance-nya optimal. Mungkin seperti itu ya. Luar biasa banget Bu Debbie. Nah, ada pertanyaan ketiga nih dari kami ya. Bu Debbie, kira-kira sebagai karyawan di BPK Penabur, nah ada tips nggak atau langkah-langkah yang bisa dibagikan supaya kita itu bisa menjadi orang yang lebih self-aware di lingkungan kita bekerja? Iya, jadi mungkin ada dua aspek saya lihatnya ya. Yang pertama itu yang mungkin cukup gampang, cukup murah gitu ya. Yang pertama adalah journaling ya. Jadi kita melakukan self reflection. Misalnya rekan-rekan ada yang kayaknya terganggu dengan pikiran gitu ya, sering nggak pede dan sebagainya, atau terlalu khawatir, overthinking, cemas. Nah itu baiknya melakukan journaling. Mungkin ya tiap 2 hari gitu ya. Kita mengamati pola-pola atau pattern-pattern apa sih emosi kita itu di-hijack oleh hal-hal apa, dan bagaimana kita bisa nanti belajar untuk menavigasi. Yang kedua mungkin melakukan feedback 360 derajat. Saya rasa ini penting banget, bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali gitu ya. Kita minta secara objektif dari atasan, dari peer, mungkin juga dari bawahan atau dari keluarga yang kita bisa percaya. Artinya mereka memberikan informasi itu yang jujur. Kalau kita memang jelek, dia akan bicara gitu. Sehingga itu menjadi apa ya, banyak informasi yang kadang-kadang kita kaget gitu pas baca, wow saya nggak nyangka nih saya seperti ini dinilai oleh orang lain. Nah yang berikutnya, kalau misalnya kita udah melakukan itu semua dan kita merasa kayaknya masih kurang tajam gitu ya karena expertise-nya mungkin terbatas. Nah kita bisa mencari tentu dari career, kita bisa mencari dari career counselor, kemudian dari coach, dari mentor, atau dari berbagai sumber lain di internet ya. Banyak tes-tes personality, potensi dan sebagainya yang valid yang bisa diikuti. Saya ingin lebih mendalami sedikit nih Bu Debbie, yang tadi yang katanya ada versi murahnya gitu ya Bu ya. Nah kira-kira yang tadi saya tertarik adalah tentang journaling. Kira-kira jurnal yang dibuat itu kalau ada contoh yang bisa kita ikuti, apakah buku harian itu termasuk journaling ya Bu Debbie? Jadi sebenarnya journaling ini kita bicara kata kuncinya lebih ke arah konsisten, disiplin menulis di sana. Buku harian bisa, tapi buku harian kan kadang-kadang isinya bisa macam-macam tuh. Ini kita fokus aja ke misalnya kita mau fokus di emosi-emosi negatif gitu ya. Mungkin tiap 2 hari gitu kita lihat emosi apa yang sering muncul. Kalau kita set gitu, setnya tuh apa yang men-trigger? Apakah karena kita tidak puas terhadap suatu hal, atau karena kita tidak senang dengan diri kita, atau apa? Jadi emosi-emosi itu kan ada sad, ada happy, ada frustration dan sebagainya. Nah itu yang kita fokuskan dan kita lihat pattern kita itu apa dalam 2 minggu itu, dua emosi yang sering muncul itu apa. Oh gitu. Mungkin Bu Debbie kalau boleh saya kemudian memberi contoh dari apa yang Bu Debbie sampaikan, berarti kalau misalkan sebagai pengajar gitu, ketika masuk kelas selama seminggu ini kok rata-rata saya sering marah sama anak-anak. Nah berarti itu dicatat ya Bu, lalu dilihat ini sebenarnya faktornya apa begitu ya Bu ya? Betul Bu Sinta ya. Jadi marahnya itu dibawa payung marah itu kan banyak tuh. Bisa karena frustasi, bisa karena dia stres, bisa karena apa. Nah frustasi-stresnya itu karena apa? Nah itu dicari lagi. Sehingga kita bisa lihat patternnya, oh ternyata ini loh isu utamanya. Nah itu sendiri nanti perlu baca-baca buku-buku terkait dengan self-care, emotional management. Menarik. Ya? Nah yang murah yang kedua nih Bu, kita senangnya yang murah-murah ya. Selalu ya kan, siapa yang gak luar suka biasa, ya kan? murah banget gitu. Nah yang kedua tadi katanya minta feedback 360 derajat nih ya. Iya. Paling gampang tentunya sama rekan. Iya. Nah tapi paling susah atau paling kita takut sebenarnya sama atasan. Ada nggak tipnya nih Bu Debbie? Minta feedback sama atasan tapi atasannya nggak, istilahnya jadi memberi feedbacknya jujur gitu, dan juga memang sesuai dengan kondisi, dan kitanya juga jadi tetap pede juga minta feedback gitu Bu. Iya biasanya kalau untuk atasan ini agak sensi ya. Biasanya kalau ini mungkin dari saya aja pribadi, kalau punya klien biasanya saya minta atasannya langsung kirim ke saya gitu. Tapi kalau di lingkup pendidikan penabur mungkin ada mediator ya yang bisa dia enak gitu menyampaikan jelek-jeleknya kita itu di situ gitu. Mungkin itu bisa dipikirkan mungkin. Oh mungkin ya nih Pak Are ya, saya jadi punya gambaran dari Bu Debbie ini tadi. Kan misalkan kalau jadi ada guru nih di sekolah kan mau minta feedback dari kepala sekolah, bisa lewat wakil kepala sekolahnya mungkin sebagai penengah.
minta orang ketiga. Iya, gitu. Jadi kalau iya, datang langsung kan, wah nggak enak gitu ya. Nah sekarang kita bisa minta bantuan mungkin salah satu wakil atau mungkin guru BK mungkin ya. Iya, Siapa bisa. tahu bisa. Kita bisa mintain gitu. tolong gitu. Nih ada satu pertanyaan lagi nih Bu Debbie. Kira-kira bagaimana self-awareness bisa membantu karyawan BPK Penabur untuk menghadapi perubahan dan tantangan di era future skills yang tadi kita diskusikan? Iya, jadi saya rangkum dalam 3 hal ya. Yang pertama dengan kita semakin aware terhadap diri kita, kelemahan, kekuatan, potensi, kemudian value dan sebagainya itu akan meningkatkan adaptability kita. Kita cepat menangkap gitu ya isu-isu apa yang ada di luar dan bagaimana kita bisa beradaptasi. Yang kedua adalah yang paling penting terutama karena kita sebagai pendidik di Penabur, kalau membaca profil Penabur juga itu ada huruf profesionalism ya. Yang kita bicara tentang selalu juga terupdate dengan dunia pengetahuan yang sesuai dengan expertise kita. Nah itu penguatan skill. Jadi skill kita terus berkembang karena kita aware nih kita kurang di sini, kita aware kekuatan kita di sini. Jadi fokusnya itu ke sana gitu, satu arah gitu ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting menurut saya adalah yang sekarang menjadi isu di dunia itu mental health kan. Jadi dengan self-aware kita tahu kita tuh cemas kalau ada hal-hal apa. Kita juga aware cara kerja pikiran, otak kita seperti apa. Sehingga kita bisa menavigasi kalau menghadapi hal-hal yang kita nggak prediksi atau di luar kontrol kita. Kita tetap bisa fokus, kita bisa memanage dengan baik. Mungkin seperti itu sih. Luar biasa Bu Debbie penjelasannya. Nah Bu Debbie berarti kalau boleh saya sedikit menarik kesimpulan tadi dari Bu Debbie, berarti kita ketika kemudian kita self-aware itu semakin mengembangkan diri kita dan juga kita jadi siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Contohnya kan kemarin waktu kita menghadapi corona ya kan semua kondisi tidak siap. Tapi ketika kita kemudian ada self-aware lebih oke lagi ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Begitu ya Bu Debbie kurang Ya lebih. bener banget, contoh COVID itu saya lihat banyak banget yang maaf ya mungkin collapse atau ya udah memikirkan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Aduh di situ begini, di situ begini, itu kan semua kita nggak bisa kontrol. Justru sekarang yang harus kita kondisikan adalah oke, yang gue bisa lakukan sekarang ini apa, next step-nya apa, udah fokus itu aja. Yang lain berita kita udah nggak bisa kontrol, percuma. Jadi itu salah satu penerapannya yang menurut saya keren banget sih ya kalau. Wah, luar biasa Miss Yasi. Luar biasa Memang penjelasannya. kita dapat insight yang kali ini bersyukur banget kita bisa dapat banyak informasi dari Bu Debbie. Ya. Nah, Bu Debbie, bolehkah kami minta Bu Debbie untuk menyampaikan closing statement untuk podcast kita di episode kali ini? Oke, jadi mungkin closing statement-nya adalah kita bicara tentang self-awareness ya. Jadi kita bicara tentang refleksi berlapis terhadap diri kita. Tujuannya satu adalah kita siap menghadapi perubahan zaman yang unpredictable, yang bergerak sangat cepat, dan kita disrupt ourselves. Jadi kita nggak pernah merasa kita nyaman, tapi kita selalu maju belajar. Mungkin itu saja ya. Luar biasa. Jadi kita kalau kita selalu disrupt ourselves, kita jadi selalu pengen melangkah lebih lagi dan lebih lagi. Luar biasa ya Pak Rey. Nah tapi Pak Rey, Bu Debbie sayang sekali kita sudah harus sampai di penghujung podcast kita kali ini. Nah, oleh karena itu, Sobat Penabur di 15 kota, jangan lupa itu jari, tekan tombol like, tombol subscribe, dan juga itu loncengnya jangan lupa ditekan supaya selalu mendapatkan notifikasi dari podcast Penabur. Dan juga jangan lupa selalu mendengarkan podcast Penabur. Ada 3 channel nih. Yang pertama ada YouTube, yang kedua ada Spotify, dan yang ketiga ada Noise. Dan kita akan tutup episode kali ini bersama saya Ray dan saya Sinta serta Ibu Debbie. Tetap semangat dan yakin melangkah bersama BPK Penabur. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Dadah.